Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mufiratul Jannah dengan NIM terakhir 45 dan rekan saya Nailil Hidayatul Karimah dengan NIM terakhir 47. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengukuran kinerja sektor publik. Dalam video presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian pengukuran kinerja sektor publik, tujuan dan manfaatnya, informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, indikator kinerja, konsep value for money, pengukuran output dan outcome, hingga pengembangan indikator kinerja. Semoga materi yang akan kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pengukuran kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebelum masuk ke pembahasan setiap slide, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai materi yang akan saya sampaikan. Secara umum, materi ini membahas tentang bagaimana cara pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik atau instansi pengukuran. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Penilaiannya tidak hanya berdasarkan penggunaan anggaran, tetapi juga dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam materi ini juga dijelaskan tujuan adanya sistem pengukuran kinerja, yaitu untuk membantu organisasi dalam menyusun strategi, meningkatkan motivasi pegawai, serta menjadi dasar dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan. Selain itu, terdapat dua jenis informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu informasi finansial dan non-finansial, sehingga penilaian yang dilakukan menjadi lebih menyeluruh. Terakhir, saya akan membahas indikator kinerja beserta manfaatnya. Indikator ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau organisasi, sekaligus sebagai bahan evaluasi agar pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan sebagai dasar evaluasi agar organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi pengertiannya tuh kayak proses buat menilai seberapa berhasil suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuan yang sudah diterapkan. Cara mengukurnya itu nggak cuman pakai angka keuangan aja kayak anggaran habis berapa gitu, tapi juga pakai hal non keuangan, misalnya kepuasan masyarakat, tujuan biar organisasi ini bisa terus, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terus selanjutnya itu tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama itu mengomunikasikan strategi secara lebih baik, biar dari atasan ke bawahan dan sebaliknya tuh nyambung, semua ngerti arah organisasi itu mau kemana. Terus yang kedua itu mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara seimbang. Nggak cuma lihat untung rugi keuangan, tapi juga hal-hal non-finansialnya. Yang ketiga itu motivasi manajer dan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Biar mereka motivasi ini agar mereka itu semangat kerja untuk mencapai target organisasi. Yang keempat itu menjadi alat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Hasil pengukuran ini dipakai buat nentuin langkah selanjutnya agar kinerja lebih baik. Intinya tuh sistem ini bukan cuma buat nilai doang, tetapi juga jadi alat komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu informasi dalam pengukuran kinerja. Ini ada dua. Yang pertama itu
itu informasi finansial dan yang kedua itu informasi non finansial. Kalau informasi finansial itu menilai pengukuran anggaran, membandingkan anggaran dengan realisasi serta mengukur efisiensi penggunaan dana. Kayak yang misalnya tuh, gimana pengukuran anggaran dibandingin sama realisasinya. Terus dicek tuh efisien apa enggak penggunaan dananya. Terus yang kedua itu informasi non finansial, meliputi kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, produktivitas kerja, efektivitas pelaksanaan program. Kalau yang ini nih soal hal-hal yang di luar keuangan, misalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat, produktivitas kerja pegawai, efektif atau enggak suatu program dijalankan sampai konsepnya gitu. Selanjutnya yaitu karakteristik indikator kinerja. Pada slide ini dijelaskan bahwa indikator kinerja yang baik harus memiliki beberapa karakteristik. Pertama yaitu mudah dipahami, artinya semua orang bisa mengerti apa yang diukur. Contohnya, indikator jumlah warga yang dilayani setiap hari lebih mudah dipahami daripada istilah yang terlalu rumit. Kedua yaitu dapat diukur, artinya hasilnya bisa dihitung atau dinilai dengan jelas. Misalnya, target pembuatan KTP selesai dalam 3 hari atau tingkat kepuasan masyarakat mencapai 90%. Ketiga yaitu relevan dengan tujuan organisasi. Artinya, indikator harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, jika tujuan sebuah puskesmas adalah meningkatkan pelayanan kesehatan, maka indikator yang digunakan adalah jumlah pasien yang berhasil dilayani atau tingkat kepuasan pasien, bukan jumlah kendaraan di area parkir. Keempat yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya. Artinya, data yang digunakan harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Misalnya, jika tercatat 200 warga telah menerima bantuan, maka memang benar ada 200 warga yang menerima bantuan tersebut. Terakhir, konsisten digunakan. Artinya, indikator yang sama dipakai setiap periode agar hasilnya bisa dibandingkan. Misalnya, setiap bulan sekolah selalu mengukur tingkat kehadiran guru dengan cara yang sama sehingga dapat diketahui apakah kehadirannya meningkat atau menurun. Konsep value for money. Value for money adalah konsep dalam pengelolaan dana publik yang bertujuan agar setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jadi, yang dinilai bukan hanya seberapa besar uang yang dikeluarkan, tetapi juga apakah anggaran tersebut digunakan dengan baik, tidak boros, dan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan. Misalnya, pemerintah membangun sebuah puskesmas. Anggaran yang digunakan harus dikelola dengan baik sehingga puskesmas dapat selesai tepat waktu, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Value for money memiliki 3 prinsip utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pertama, ekonomi, berarti memperoleh sumber daya dengan biaya yang wajar tanpa mengurangi kualitas. Misalnya, sebuah instansi memberikan komputer dengan harga yang sesuai dan kualitas yang baik, sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia. Kedua yaitu efisiensi, berarti menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal. Contohnya, pelayanan pembuatan KTP yang sebelumnya memerlukan waktu 5 hari dapat diselesaikan dalam 2 hari dengan jumlah petugas yang sama karena sistem pelayanannya lebih baik. Ketiga yaitu efektivitas, berarti tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Misalnya, pemerintah menargetkan pembangunan 100 rumah layak huni dalam 1 tahun dan target tersebut berhasil tercapai sesuai rencana. Jadi, ketiga prinsip ini saling melengkapi agar penggunaan dana publik menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pada slide ini kita akan membahas tentang pengukuran output dan outcome. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Output merupakan hasil langsung yang diperoleh setelah suatu kegiatan atau program selesai dilaksanakan. Output menunjukkan apa yang berhasil dihasilkan dari program tersebut dan biasanya dapat dihitung atau dilihat secara langsung. Contohnya, pemerintah membangun satu puskesmas baru, memberikan pelatihan kepada 100 peserta, atau membagikan 500 paket bantuan. Semua itu termasuk output karena merupakan hasil yang langsung terlihat setelah kegiatan selesai. Sedangkan outcome adalah dampak atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah program tersebut dilaksanakan. Outcome tidak hanya melihat apa yang dihasilkan, tetapi juga perubahan yang terjadi karena adanya program tersebut. Misalnya, setelah puskesmas dibangun, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, angka penyakit menurun, dan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Jadi, meskipun output dan outcome saling berkaitan, keduanya memiliki perbedaan. Output berfokus pada hasil langsung dari suatu kegiatan, sedangkan outcome berfokus pada manfaat atau perubahan yang dirasakan oleh masyarakat setelah program tersebut berjalan. Selanjutnya yaitu pengembangan indikator kinerja. Pengembangan indikator kinerja bertujuan untuk menghasilkan alat ukur yang akurat sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai keberhasilan suatu organisasi atau program. Dengan adanya indikator yang baik, organisasi dapat mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau masih perlu diperbaiki. Dalam penyusunannya, indikator kinerja harus disusun sesuai dengan tujuan organisasi agar yang diukur benar-benar mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, indikator juga harus memperhatikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari input yaitu sumber daya yang digunakan, kemudian proses yaitu pelaksanaan kegiatan, kemudian output yaitu hasil langsung yang diperoleh. Terus ada outcome yaitu manfaat yang dirasakan, hingga dampak yaitu perubahan jangka panjang yang ditimbulkan. Indikator yang dibuat juga harus mampu menggambarkan kondisi organisasi secara nyata, sehingga hasil pengukurannya benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terakhir yaitu indikator kinerja perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan dapat terus digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kesimpulan, pengukuran kinerja sektor publik merupakan proses untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Pengukuran dilakukan menggunakan indikator kinerja, informasi finansial dan non-finansial, serta penerapan konsep value for money yang berlandaskan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.